Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita kedatangan laptop terbaru dari Acer, yaitu Acer Aspire Vero ya. Ini dia laptopnya. Laptop ini cukup unik karena punya material bodi yang ramah lingkungan sehingga bisa didaur ulang dan bisa digunakan kembali. Jadi ceritanya laptop ini tuh punya tema yang go green gitu. Nah, di video ini kita tidak hanya membahas laptop ini di studio saja, tapi saya juga mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Bandung, yaitu lebih tepatnya ke BEC di Acer Store ya. Jadi Acer punya toko offline yang ada di Bandung dan kebetulan Kang Mulya lagi ada di sana dan mau memperlihatkan kepada kita bagaimana sih tempatnya, bagaimana sih Acer Store yang ada di Bandung. Nah, langsung aja teman-teman kita ke Kang Mulya. Oke Kang, saya tertarik nih sama Acer Aspire Vero ini. Boleh nggak saya lihat produknya tuh, bentuk fisiknya seperti apa? Boleh Kang, kita lihat displaynya langsung ya. Kebetulan lagi ada displaynya nih. Nah Kang, ini produknya Kang. Saya unboxing ya. Nih, yang saya tadi sebutin Kang. 100% recyclable packing. Semuanya bisa didaur ulang ya. Bahkan tulisan ini juga dari tinta kedelai. Ada manual booknya juga, bahan dari yang bisa didaur ulang, sama penutup chargernya juga. Ini udah Windows 11 Ori ya? original, udah pre-install Word-nya juga. Nah, saya ini tertarik sebenarnya Kang sama laptop ini ya. Iya. Kira-kira ini tuh paket penjualannya dapat apa aja sih? Nah kebetulan untuk Acer Aspire ini dapat ini ya, Zero Waste Kit Destination yang ini nih. Oh, Zero Waste Kit. Ya, senilai 500.000 loh itu. Jadi udah dapat Windows, dapat Office. Harganya ini berapa nih Kang? Nah, untuk harganya itu di 10.999.000. Oh, 10 jutaan ya? 11 juta. 11 juta. 10 juta 999. 11 juta kurang 1.000. Betul, Oh, 11 juta kurang 1.000. Udah dapat Windows 11, Office Home Studio 2021 kayak, serta ada software bawahnya juga nih. Nah, ada performa mode itu berfungsi untuk performa yang menjadikan performa lebih optimal. Yang kedua, balance mode menyeimbangkan performa dan hemat energi kayak gitu. Ada eco mode menurunkan sedikit performa dan meningkatkan efisiensi daya masa pakai baterai. Dan yang terakhir ini eco plus mode berfungsi menghemat baterai secara ekstrim nih dengan fungsi-fungsi penting yang dinonaktifkan. Oke Kang, ini udah selesai semuanya. Saya packing ulang ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa langsung datang ke sini, kalau enggak langsung ke service center. Untuk garansinya itu untuk seri Aspire 1 tahun spare part, 3 tahun servis, berlaku di seluruh Indonesia. Saya packing ulang kali ya. Wah, enak ya, sudah ada store offline-nya sekarang. Iya nih, jadi enak store offline kayak gini. Jadi calon pembeli bisa langsung datang ke sini, melihat displaynya, bentuknya, layarnya juga, kualitas layarnya, sama kualitas suaranya bisa langsung. Dan kalau misalnya mau upgrade RAM juga, bisa langsung di sini ditungguin kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pengen nih tertarik, langsung datang aja ke BEC lantai 1 Blok 10. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Bandung dan sekitarnya, kalian bisa coba datengin Acer Store di Istana Bandung Electronic Center atau BEC, lantai 1 Blok E10. Intinya, Acer ingin membuat terobosan baru di mana Acer Aspire Vero ini adalah produk yang ramah lingkungan. Menggunakan recycle paper di packaging produknya, menggunakan PCR plastik pada body, bezel, hingga keycaps-nya, lalu Acer juga menyediakan perangkat lunak hemat energi yaitu Acer Vero Sense. Kesemua itu dilakukan supaya limbah laptop ini akan lebih mudah disortir jika suatu saat nanti laptop ini tidak terpakai lagi. Sebagaimana kita tahu, ketika laptop sudah tak terpakai lagi, maka bangkai dari laptop tersebut akan dibongkar untuk dicari bahan mana yang masih bisa didaur ulang dan masih bisa dipakai kembali. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk bahas performanya. Pertama, kita mulai dulu dari spek lengkap dari laptop ini. Acer Vero ini masih berada dalam keluarganya Acer Aspire Series, yang artinya laptop ini ditujukan untuk kalangan kasual. Laptop ini mungkin lebih ditujukan untuk para pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, atau pebisnis secara general yang tidak membutuhkan spesifikasi khusus.
Secara spesifikasi, laptop ini dibekali oleh prosesor Intel Core i5-1155G7, prosesor yang bertenaga 4 core dan 8 thread. Lalu untuk GPU-nya menggunakan Intel Iris Xe yang merupakan iGPU atau GPU bawaan dari CPU-nya. So, laptop ini tidak memiliki GPU dedicated seperti Intel Iris Xe Max misalnya. RAM-nya sendiri 8GB DDR4 1 keping, SSD 512GB NVMe, layar 15,6 inci Full HD, dan laptop ini sudah dibekali dengan Windows 11 Home Original beserta Office 2021. Harga resminya berada di Rp10.999.000, walau jika kita lihat di marketplace sudah banyak yang jual lebih murah, bahkan ada yang tembus di Rp10,5 juta. Untuk layarnya ini menggunakan panel dari EU Optronic. Layarnya ini memiliki color space di 66% sRGB saja dan maksimum brightness-nya pun tak sampai 250 nits. Layarnya ini memang bukan didesain untuk para profesional grafik seperti arsitek ataupun videographer. Namun layarnya ini menurut kami udah cukup untuk kita-kita para casual user. Di bagian atas terdapat webcam dan lubang-lubang kecil untuk mic, dan kalau kita lihat bezelnya ini tuh khas banget Acer Aspire-nya. Namun bezelnya ini istimewa juga karena dibuat dari bahan yang eco-friendly. Lanjut ke bagian keyboard, kita bisa lihat bagaimana material yang eco-friendly ini ternyata benar-benar bisa diimplementasikan pada sebuah laptop. Logo Intel dan Acer-nya tidak lagi pakai stiker, namun di-emboss sedemikian rupa pada bodinya. Keycaps pada keyboardnya juga menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Feel mengetiknya tidak berbeda dengan laptop Acer Aspire lain pada umumnya. Pada keyboardnya ini juga terdapat warna khusus di huruf E dan R yang terbalik. Sekilas biasa saja, namun pas ngetik dan menekan huruf E ataupun R-nya, ternyata ada kesan tersendiri, ada feel yang beda aja gitu. Untuk touchpad-nya tidak ada masalah menurut kami. Pada touchpad-nya ini terdapat fingerprint sensor untuk login menggunakan fitur Windows Hello. Untuk konektivitasnya, di sebelah kiri terdapat charging port, port RJ45, port HDMI, 2 buah USB A 3.2 Gen 1, dan 1 buah USB Type-C 3.2 Gen 1. Lalu di sebelah kanan laptop terdapat Kensington lock, 1 buah USB A 3.2 Gen 1, audio combo jack, dan lampu indikator. Di bagian bawah laptop terdapat lubang intake udara yang cukup besar, di mana untuk lubang exhaust-nya sendiri terdapat di bagian bawah layar. Lalu untuk kaki penyangga laptopnya menggunakan rubber berwarna kuning dan terdapat juga 2 buah lubang speaker downfiring di sini. Kemudian ini adalah bagian dalam laptopnya. Bisa kita lihat laptop ini menggunakan PCB yang ukurannya kecil sehingga terdapat banyak ruang kosong di cangkang laptopnya. Hal ini pula yang nampaknya membuat laptop ini agak terasa kopong. Di sini kita hanya bisa mengupgrade 1 slot RAM saja, di mana 1 slot lagi nampaknya sudah disolder. Slot M.2 SSD-nya juga hanya terdapat 1 buah saja yang sudah terisi oleh SSD NVMe bawaan dari Kingston. Baterainya sendiri memiliki kapasitas 55 Wh. Kami sudah tes dengan streaming YouTube nonstop di mode Eco dan hasilnya baterai laptop ini ternyata cukup irit, bisa bertahan 6 sampai dengan 7 jam. Oke, teman-teman, ini adalah kualitas video ya dari laptopnya. Ini 720p 30 fps. Nah, keadaan di rumah saya ini lagi hujan, terus AC-nya juga saya kencengin kipasnya. Nah, gimana teman-teman? Apakah suara saya jelas atau enggak? Gambarnya lumayan atau enggak? Kalian bisa komen ya. Selain menggunakan packaging dan material bodi laptop yang ramah lingkungan, Acer juga menyediakan software khusus untuk mendukung kampanye Go Green-nya ini. Software tersebut bernama Acer VeroSense. Sayang sekali tidak terdapat tombol dedicated khusus di keyboardnya untuk memunculkan software ini secara langsung. Softwarenya ini cukup unik dan informatif. Selain bisa menggunakan mode performa ataupun eco-friendly, kita juga bisa memilih mode pengisian baterainya. Oke, selanjutnya kita akan bahas performanya. Pada tes performa ini, kami menggunakan mode performance dan baterai yang terisi penuh.
Tes pertama adalah 3D Mark Firestrike. Bisa kita lihat grafik skornya hanya mencapai 2100-an poin saja. Dengan skor segini, tentu kita tidak bisa berharap apa-apa sama kemampuan grafik dari Intel Iris Xe ini untuk keperluan gaming. Namun untuk kemampuan prosesornya ternyata cukup mengesankan. Core i5 1155G7 ini punya skor multicore di 2300-an poin pada Cinebench R20. Dan ketika kita jalankan Cinebench R20 ini 10 kali berturut-turut, skornya tuh sangatlah stabil dan konsisten di 2300-an poin. Kita juga tes main game yang biasa dimainkan untuk melepas penat, yaitu adalah Pro Evolution Soccer 2021. Di sini kita hanya bisa menjalankan game ini di settingan low 720p. Hasilnya memang tidak begitu memuaskan karena di settingan segini saja kita hanya dapat di 50-an FPS. Kita perlu mengganti ke settingan grafis ke 30 FPS supaya pergerakan gambar jadi lebih smooth. Pada saat bermain game tersebut, kami juga ukur suhu CPU dan iGPU-nya. Hasilnya, suhu maksimal Core i5 1155G7 ini mencapai 77 derajat Celcius, sedangkan Intel Iris Xe-nya hanya mencapai 65 derajat Celcius. Tidak terjadi thermal throttling sama sekali ketika kami memainkan game PS 2021 ini selama 1 jam. Clock Core i5 1155G7 ini juga dapat berjalan dalam kecepatan yang stabil dan konsisten. Lalu kita juga sempat mengukur suhu permukaan bodinya. Pada saat ngegame, bagian WASD tidak begitu panas. Bagian yang panas berada di tengah keyboard dekat huruf R dan huruf T. Acer Aspire Vero adalah laptop baru dengan ide yang sangat baik. Penggunaan material ramah lingkungannya ini sangatlah patut diapresiasi. Sebagian orang mungkin ada yang tidak begitu suka dengan desain bodinya. Namun buat orang-orang yang punya jiwa peduli lingkungan yang tinggi, saya rasa bakal cukup bangga memiliki laptop ini. Sekaligus bisa membantu mempromosikan kampanye peduli lingkungan ke orang-orang sekitar. Oke, mungkin begitu aja bahasan kami mengenai Acer Aspire Vero. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.